Hari ini kita ketemu pertama di pelajaran matematika. Di bab pertama kita akan belajar mengenai pola, barisan, dan deret bilangan ya. Konsentrasi, fokus supaya nanti paham penjelasan yang Bapak berikan. Pola bilangan. Ada beberapa pola bilangan yang sering digunakan ya. Nah, yang pertama adalah pola bilangan ganjil dan bilangan genap. Seperti apa sih pola bilangan ganjil dan bilangan genap? Kita lihat ya. Pola bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kalian bisa kan meneruskan sendiri kira-kira kelanjutannya bilangan berikutnya berapa? Itu contoh pola bilangan ganjil. Yang kedua, pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pada bilangan ganjil dan bilangan genap dapat dilanjutkan dengan adanya keteraturan susunannya, yaitu selalu ditambah 2 bilangan sebelumnya. Jadi kalau di atas tadi ada 1, 3, 5, 7, berarti itu artinya 1 ditambah 2 jadi 3, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Oke, Bapak yakin kalian bisa melanjutkannya sendiri ya. Itu adalah pola bilangan ganjil dan genap. Selanjutnya pola bilangan persegi. Ini juga sering digunakan. Di situ ada beberapa bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, kalau dibuat gambar itu gambarnya seperti itu. Ada bulatan 1, 4, itu lingkarannya 9 kalau kalian hitung, terus 16. Nah, kalian perhatikan gambarnya itu membentuk pola persegi ya. Pola bilangan persegi diperoleh dengan mengkuadratkan bilangan asli secara berurutan. Jadi kalau kalian mencari cara biasa, kalian boleh menggunakan dengan cara gambar seperti itu ya. Tapi supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan cara berikut. 1 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, kemudian selanjutnya berarti 5 pangkat 2 ya, dan 6 pangkat 2 dan seterusnya. 1 pangkat 2 itu artinya 1 kali 1 sehingga dapat 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 berarti 9. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Nah, untuk angka selanjutnya berarti kan kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Habis 4 pangkat 2 berarti 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2, 5 kali 5 adalah 25. Maka bisa kita simpulkan bilangan persegi disebut juga bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Ini pola bilangan kedua, yaitu pola bilangan persegi ya. Paham ya? Ini sering digunakan. Oke. Yang ketiga, pola bilangan persegi panjang. Nah, di situ ada sebuah bilangan 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan gambar, itu gambarnya seperti ini. Ada 2, kemudian 3. Itu yang barisnya ada 3, yang naiknya tingkatannya ada 2, kemudian selanjutnya barisannya bertambah 1 menjadi 4, yang tingkatannya bertambah 1 menjadi 3, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan itu gambarnya membentuk pola persegi panjang ya. Nah, itu bentuknya persegi panjang. Nah, pola persegi panjang kalau kalian pakai cara gambar tadi itu akan memakan waktu yang lama. Nah, kita bisa memakai dengan cara yang lain seperti berikut. 1 kali 2, kemudian yang selanjutnya 2 kali 3, 3 kali 4. Setiap mundur bilangan berikutnya berarti berubah ya. 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7. Berarti berikutnya berapa? 7 kali 8 ya. Bisa itu kalian ya. Nah, sekarang kita hitung. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya ya. Oke, itu namanya pola bilangan persegi panjang. Yang selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Di situ ada beberapa bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Kalau kita gambarnya seperti ini. Nah, itu 1, kemudian itu 3 ya lingkarannya, kemudian 6. Itu kalau kalian hitung jumlahnya 10.
dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, dia membentuk pola gambarnya segitiga. Nah, itu kalau kita cari menggunakan gambar ya. Nah, untuk lebih mudah kita menggunakan cara yang lain boleh ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama 1, kemudian 1 ditambah 2, kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3, kemudian suku berikutnya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4, dan seterusnya. Nah, titik-titik disebut kalian bisa melanjutkan sendiri tidak? Kira-kira angkanya berapa? Iya, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Nah, kalian bisa menghitung sendiri kan, dapat 1, 3, 6, 10, 15, 21 ya. Nah, saya yakin kalian semuanya bisa. Nah, untuk supaya lebih jelas kalian boleh latihan sendiri, yaitu mencari bilangan yang ke-7, 8, dan 9 ya. Oke, lanjut. Kalau sudah paham, Bapak teruskan mengenai barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Jadi polanya itu diurutkan tapi dengan pola dan aturan tertentu. Tidak boleh pakai aturan semau kalian ya. Jadi ada aturannya. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas 2 jenis barisan bilangan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Tapi kali ini kita akan cukup membahas barisan aritmatika saja ya. Seperti apa sih barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap kepada suatu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Jadi penambahannya tetap ya. Contoh ini ada beberapa contoh. Di situ ada barisan bilangan 1, 6, 11, 16, 21 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan penambahannya itu selalu 5. Nah, jadi dari 1 kok berubah jadi 6, berarti kita tambah 5. Oh, 1 tambah 5 6, 6 tambah 5 11, 11 ditambah 5 16, 16 ditambah 5 21 ya. Berarti untuk suku berikutnya berapa? 21 ditambah 5. Iya. Itu namanya barisan aritmatika ya. Nah, kira-kira satu contoh sudah cukup paham belum? Oh, belum. Oke. Contoh kedua kalau belum. Nah, di situ ada beberapa barisan bilangan 7, 5, 3, 1, min 1. Nah, di situ penambahnya selalu min 2. Jadi 7 ditambah min 2 hasilnya 5, 5 ditambah min 2 3, 3 ditambah min 2 1 dan seterusnya. Jadi penambahnya selalu tetap min 2. Satu contoh lagi, oke ya. 2, 4, 6, 8 ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan di situ penambahnya selalu 2 terus ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Berarti titik-titik berikutnya berapa bilangan berikutnya? 10 karena 8 ditambah 2 adalah 10 ya. Jadi kesimpulannya barisan aritmatika itu adalah penambahnya selalu tetap. Jadi kalau tambah 2 tambah 2 terus. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita akan bahas yang seperti apa sih yang bukan barisan aritmatika. Di situ ada 1, 4, 9, 16. Nomor 1, dari 1 ke 4 berarti kira-kira ditambah berapa? Ditambah 3. Iya, 1 ditambah 3 4. Kalau 4 ditambah 3 lagi pas enggak 9? Oh enggak, ternyata 4 ditambah 5. Oh, penambahannya beda berarti. Dari ditambah 3 terus ditambah 5 berarti beda. Kalau beda berarti ini bukan barisan aritmatika ya. Nah, karena barisan aritmatika itu penambahannya tadi selalu tetap. Nomor 2, 1 jadi 3 berarti ditambah 2 ya. Apakah penambahnya semuanya 2? Kita cek ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 harusnya 5. Di situ angkanya 6. Berarti itu bukan barisan aritmatika ya. Yang ketiga, 1, 2, 4, 1 jadi 2 berarti tambah 1. Apakah 2 ke 4 itu ditambah 1 juga? Bukan ya. Berarti nomor 3 juga bukan
barisan aritmatika. Nah, dari situ kalian bisa menyimpulkan mana yang termasuk barisan aritmatika dan mana yang bukan. Oke, paham ya? Lanjut, kalau sudah paham. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Bapak berikan berikut. Nah, tugas kalian adalah cuman memilih mana di antara soal berikut yang termasuk barisan aritmatika dan yang bukan barisan aritmatika. Oke, jelas ya tugasnya ya. Nah, nanti silahkan kalian pikirkan. Bapak tunggu tugasnya. Dan kalau kalian suka video pembelajaran yang Bapak berikan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa video.